Dan di sini terlihat ya nampaknya Tias tuh penasaran banget dengan sosok Diana. Karena ternyata Bisarni tuh nggak mengenal Diana, padahal Diana adalah temannya Hani. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Tias yang terus berpikir dan begitu penasaran pada Diana. Tapi kok Bisarni sama sekali nggak kenal? Di sini Diana tuh mengaku sebagai temannya Hani, tetapi dia begitu perhatiannya kepada Aura sampai-sampai membelikan begitu banyak mainan untuk Aura. Sehingga akhirnya Tias pun penasaran dan meminta nomor handphone kepada Bisarni. Teleponnya lewat telepon Sarni aja. Tetapi Sarni mengatakan supaya Tias menelpon pakai handphonenya Bisarni aja. Dan Tias pun oke-oke aja ya, dia pun langsung menelpon Diana menggunakan handphonenya Bisarni. Selesai. Dan ternyata di waktu itu terlihat Hani yang lagi berdandan karena siap-siap mau bertemu dengan Farhat. Ya kalian bisa lihat ya betapa cantiknya Hani memakai gaun yang diberikan oleh Pak Farhat. Bahkan di sini Hani pun bergumam kalau Farhat akan terpesona. Om Farhat pasti takjub ngeliat. Dan sekarang ini memang tujuannya Hani adalah untuk memikat Om Farhat karena Hani itu mau menguasai seluruh harta Om Farhat demi untuk balas dendam. Sementara itu terlihat ya di sini Tias menelpon Hani yang menyamar sebagai Diana. Telepon. Pasti Dan Hani yang lagi tergesa-gesa lagi siap-siap mau ketemuan sama si Om, tiba-tiba dia tuh kaget ya kok Bisarni nelpon. Dan akhirnya di sini Hani pun mengangkat telepon dari Bisarni itu dan dia pun langsung ngomong. ya ada apa ya Bi? Saya lagi buru-buru. Kalian bisa lihat ya bagaimana suara Hani begitu lembut ya. Pokoknya di sini Tias tuh masih bisa mengenali kalau ini adalah suaranya Hani. Tetapi Tias berusaha biasa aja ya, walaupun dia tuh sangat takjub dengan suara yang didengarnya. Saya Tias. Kemudian akhirnya Tias pun ngomong kalau ini adalah Tias kakaknya Hani. Nah tentu saja Hani pun kaget banget ya, ternyata yang nelpon itu bukan Bisarni melainkan Tias. Dan tentu saja Hani pun cemas ya, dia spontan menutup teleponnya. Mbaknya Hani. Padahal di sini Tias tuh baru memperkenalkan diri kalau dia adalah Tias mbaknya Hani. Elah kok malah Haninya tuh langsung menutup teleponnya. Tentu saja Hani tuh masih nggak mau ya kalau Tias sampai tahu tentang Hani sekarang ini. Dan di sini bingung banget ya, Tias tuh heran kenapa Diana langsung menutup telepon darinya. Tentu saja di sini Tias pun jadi bertanya-tanya. Tetapi kemudian Tias pun berpikir mungkin Diana ini sibuk, tetapi dia tuh langsung kepikiran. Dan Tias tuh masih teringat-ingat akan suara tadi. Suara itu benar-benar sangat mirip dengan suaranya Hani. Tetapi ya pokoknya di sini Tias hanya menyimpan untuk dirinya sendiri aja. Dia nggak menyampaikan kepada Bu Yuni ataupun yang lainnya. Aku belum bisa muncul dan kembali. Dan mendengar suara Tias di sini Hani pun langsung sedih ya. Karena di sini Hani tuh belum siap ya untuk muncul selama misinya belum berhasil. Karena sekarang ini misi Hani adalah untuk balas dendam ke keluarga Jino. Nggak cerita sama ibu. Sementara itu terlihat Bu Yuni yang penasaran dengan ekspresinya Tias. Dia pun bertanya kepada Tias ada apa. Tetapi Tias berusaha untuk baik-baik aja. Dia mengatakan kalau nggak ada apa-apa. Aku nggak mau ibu jadi sedih keinget Karena Tias tuh nggak mau nanti kalau dia ngungkit-ngungkit soal Hani, Bu Yuni jadi teringat akan Hani. Jadinya di sini Tias pun akhirnya memendam apa yang dia tahu, apa yang dia dengar tadi sendirian. benar-benar mirip sama suara Hani. Tetapi tetap aja nggak bisa dipungkiri kalau Tias terus teringat akan suaranya Diana yang benar-benar mirip banget sama suaranya Hani. Tetapi dia hanya menyembunyikan di dalam hati dan pikirannya sendiri. Sangat pengen denger suara Hani. Kemudian adegan selanjutnya adalah adegannya Zidan yang lagi senam. Pokoknya Zidan tuh sekarang ini benar-benar sangat marah ya karena sepertinya Hani menghindar darinya. Dan akhirnya Zidan tuh punya ide ya untuk memata-matai atau mengikuti kemanapun Aura pergi. Karena di sini Zidan tuh yakin kalau Hani tuh nggak mungkin muncul untuk Zidan, tetapi pasti Hani akan muncul untuk Aura. Ya sepertinya Zidan akan memanfaatkan Aura untuk bisa mendapatkan Hani. Dan Zidan pun meminta kepada anak buahnya untuk mengikuti kemanapun Aura pergi. Karena dia tuh nggak mau kalau sampai kehilangan Hani. Dan ternyata di belakang Zidan itu ada Gino. Tentu saja Zidan tuh kaget banget ya dengan keberadaan Gino di belakangnya. Pasti ya Zidan tuh khawatir banget ya kalau Gino mendengar apa-apa yang sudah dia bilang tadi ke anak buahnya. Apalagi barusan dia bilang kalau dia nggak mau sampai kehilangan Hani. Dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung. Nah tentunya penasaran banget kan? Simak terus bersama Gugu Coba.